Sebelum ibadah, mari kita perkatakan Mazmur 91 dengan iman. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan, segala Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa Tuhan mengikuti ibadah online Tuhan secara baik Tuhan, dari awal Tuhan, pertengahan Tuhan, hingga akhir Tuhan. Berkati kami Tuhan, karena kami ingin berdoa Tuhan. Yang pertama untuk gereja kami Tuhan, GBI Point Square Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan, supaya di cabang kecil ini Tuhan, kami Tuhan bisa Tuhan berdampak Tuhan lagi daerah-daerah sekitar kami Tuhan, Lebak Bulus Tuhan, Pondok Indah, untuk semuanya Tuhan. Kami bisa Tuhan membawa dampak dan membawa juru selamat yang baru Tuhan, membawa era yang baru pada bangsa ini Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk Kids Army Tuhan, sebuah Tuhan lembaga Tuhan untuk menjaga anak-anak kami Tuhan bisa Tuhan ikut beribadah Tuhan. Berkati Kids Army untuk GBI Point Square Tuhan. Berkati supaya kami semua Tuhan bisa Tuhan beribadah dengan baik Tuhan, meskipun Tuhan harus beda online Tuhan. Berkati Kids Army Tuhan, terutama untuk para kakak-kakak Tuhan yang berusaha Tuhan untuk menjaga kami semua Tuhan. Berkati Tuhan untuk Kak Anja Tuhan, Kak Dewi Sinura Tuhan, Kak Yuli Tuhan, Kak Pia Tuhan, untuk semua Tuhan yang bertugas dan menjaga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah tetapkan mereka Tuhan, berikan mereka Tuhan kekuasaan Tuhan, berikan mereka Tuhan sebuah jabatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan yang telah berusaha untuk membawa kami Tuhan lebih naik level Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa Tuhan belajar Tuhan tentang iman Tuhan, tentang Tuhan Yesus Tuhan, tentang Kristenan lebih baik Tuhan, meskipun kami masih kecil Tuhan. Berkati juga untuk Kids Army Tuhan, supaya dalam kami Tuhan, anak-anak ini Tuhan bisa Tuhan berdampak Tuhan untuk semuanya Tuhan, buat para orang tua Tuhan, bisa membawa sebuah perubahan Tuhan, terobosan Tuhan, generasi yang bangkit Tuhan di Kids Army Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Kau beri kepada kami Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih untuk negara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagalah bangsa dan negara ini supaya kami semua aman Tuhan. Berkatilah pemerintah kami supaya bisa bekerja dengan benar Tuhan, supaya bisa melakukan tugasnya dengan benar. Tuhan, berkatilah kami semua supaya jauh dari coronavirus ini Tuhan. Jagalah kami semua Tuhan. Berkatilah tugas kesehatan dan keamanan supaya bisa melakukan tugas mereka dengan benar, untuk merawat semua pasien-pasien yang sedang sakit Tuhan. Jagalah kami semua Tuhan. Terima kasih. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, yuk kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus adalah Allah yang perkasa dan Allah yang berkuasa. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap
siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau, Yesus. Katakan ajaiblah. Ajaiblah Kau, Yesus. Ajaiblah Kau, Yesus. Haleluya. Yang siap menyanyi dan melompat bagi Tuhan, sorakan haleluya. Mazmur 96 ayat 1a berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Clap our hands and let's sing this song. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Katakan anugerahnya bagiku. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan,
Shalom adik-adik, yuk kita sembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati adik-adik, biar kita sama-sama meresponi panggilan Tuhan. Biar di akhir-akhir zaman ini, pada saat sebelum Tuhan Yesus datang, kita semua sama-sama meresponi panggilannya. Amin. Katakan, ada panggilan Allah. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Katakan, ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku, Tuhan, ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Katakan, ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya. Ini aku, Tuhan, Kau yang panggil setiap kami. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik, Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kak Anjar. Hai Kim, udah sampai. Nih, minumannya diminum ya. Makasih Kak Anjar. Sama-sama. Jadi kamu apa yang belum ngerti Kim pelajarannya? Yang ini nih Kak, aku masih bingung. Yang mana sih nih? Oh, pembagian. Iya Kak, Kamu udah hafal belum perkaliannya Kim? perkalian. Iya, perkalian. Belum hafal sih. Cuma nggak apa-apa ya Kak, hari ini kita langsung belajar
belajar ke pembagian aja. Gak bisa, Kim. Kalau mau belajar pembagian, kamu harus bisa dulu perkaliannya, harus hafal. Masa sih? Iya. Enggak, perkalian kan susah. Aku masa harus hafalin semua? Lama dong. Iya, emang gitu. Kamu nggak bisa loncat ke pembagian. Kalau perkaliannya kamu belum hafal. Kamu hafalin dulu perkalian 1 sampai perkalian 10. Nanti baru masuk ke pembagian, Kim. Enggak ah. Kayaknya bisa deh. Lagian kan PR-nya tentang pembagian. Ini aja lah, Kak. Perkaliannya nggak usah ya, please. Nggak bisa, Kim, dengerin Kak Anjar ya. Kalau kamu lagi diajarin, kamu harus rendah hati, ikutin kata gurumu. Kan kalau mau masuk pembagian, biar kamu bisa ngerjainnya, kamu harus masuk ke perkalian dulu. Hafalin dulu ya, Kimi ya. Emang agak lama sih, tapi harus sabar ya. Rendah hati? Iya, rendah hati. Oh, ini maksudnya, Kak? Kim, oh, bukan Kim, itu namanya nunduk, bukan rendah hati. Ya, salah dong, Kak. Iya, salah. Hah? Aku tahu. Apa? Rendah hati itu ini kan, Kak? Jangan jadi makin jongkok dong, Kim. Aduh, Kim, itu bukan rendah hati, itu jongkok. Kim, dengerin. Mau tahu nggak rendah hati apa? Nah, rendah hati itu orang yang nggak sombong, mau dengerin ketika dikasih tahu. Tadi kan Kak Anjar kasih tahu Kimi kan, kalau misalnya Kimi harus hafalin dulu perkalian, baru masuk ke pembagian. Mau jadi orang yang rendah hati nggak? Mau, Kak. Nah, Kak Anjar punya buku nih. Nih, di buku ini ada seseorang loh. Dia itu rendah hati banget. Hidupnya susah, sama kayak Kimi. Perkalian susah ya, Kim ya? Iya, Kak. Nah, perkalian susah bagi Kimi. Orang ini juga hidupnya susah banget, tapi dia tetap ikutin rencananya Tuhan dalam hidupnya. Mau denger nggak? Mau, Kak. Mau denger nggak? Mau. Nah, yuk kakak ceritain ya. Gini ceritanya. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi loh. Siapa yang bersemangat? Angkat tangannya. Kakak mau lihat yang bersemangat. Wah, hebat. Hari ini kita mau dengar cerita tentang seseorang yang hidupnya mungkin gak mudah. Aduh, dia mengalami banyak tekanan, ngalamin sesuatu yang banyak yang gak enak, tapi dia tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Mau tahu namanya siapa? Kira-kira adik-adik bisa nebak gak ya? Namanya Yusuf. Siapa namanya? Benar, Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seorang anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub punya banyak anak, salah satunya namanya Yusuf. Tapi Yusuf ini adalah anak kesayangannya Bapak Yakub. Suatu hari Yusuf itu dikasih jubah yang indah sekali sama Bapak Yakub. Jubahnya bagus banget. Tapi yang lain anak-anaknya nggak dikasih. Sehingga saudara-saudaranya Yusuf sebel, iri sama Yusuf. Kok aku nggak dikasih? Kok cuma Yusuf yang dikasih ya? Mereka marah sama Yusuf. Mereka sebel. Akhirnya Yusuf juga bermimpi waktu itu. Yusuf pertama, dia bermimpi tentang berkas-berkas gandumnya. Berkas gandumnya Yusuf berdiri tegak. Tapi berkas gandum kakak-kakaknya menunduk. Lalu dia mimpi lagi. Bintang, ada bintang-bintang. Bintang-bintang yang lain menunduk. Bahkan bulan dan bintang juga nunduk. Dia ceritain, kakak-kakaknya sebel. Masa mimpi gitu? Dia mimpi, masa kita menunduk sama Yusuf? Yusuf kan adik kita. Mereka tambah marah. Mereka marah sama Yusuf. Akhirnya waktu itu pada suatu hari, Bapak Yakub minta tolong sama Yusuf. Siapa di sini suka tolongin mama papanya? Yusuf juga suka tolongin papa mamanya. Papanya bilang, Yusuf coba cek kakak-kakak kamu lagi ada di ladang. Akhirnya karena Yusuf anak yang baik, dia bawain bekalnya, lalu dia cek kakak-kakaknya. Waktu belum tiba, sudah deket, kakak-kakaknya udah lihat. Ih, itu tuh si pemimpi itu, si Yusuf tuh tukang mimpi datang. Ngapain ya dia ya?
gimana kalau kita bunuh aja Yusuf? Kata-kata kakaknya gitu. Ih, kakak-kakaknya udah jahat karena iri. Mereka berpikir yang jahat. Terus ada yang bilang, gak, jangan. Udah, kita taruh aja di sumur. Akhirnya benar, waktu Yusuf datang, Yusufnya langsung dilepasin jubahnya. Langsung dibuka jubahnya. Lalu Yusufnya dilempar ke dalam sumur. Sumurnya nggak ada airnya sih, tapi gelap. Yusuf dia bilang, kakak tolong, kakak kenapa, maafin aku. Tapi kakak-kakaknya nggak ada yang mau dengar. Kakak-kakaknya udah sebel. Lalu kakak-kakaknya merobek, jubah Yusufnya dirobek. Terus bilang sama papahnya kalau Yusuf dimakan sama binatang buas. Tapi Yusuf dimakan nggak? Enggak. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Lalu apa yang terjadi? Yusuf dijual. Lalu Yusuf dijual, dibeli. Kakak-kakaknya bilang sama Papa Yakub, Yusufnya udah mati. Papa Yakubnya sedih, Yusufnya sudah mati. Anak kesayangannya sudah mati. Tapi padahal belum. Yusuf dijual ke Mesir. Tapi karena Yusuf sayang sama Tuhan, Yusuf taat sama Tuhan, Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan tolong Yusuf. Waktu sekalipun di Mesir, gak punya saudara, gak punya siapa-siapa. Akhirnya dia jadi pembantu, jadi budak di rumah Potifar. Di rumah siapa? Potifar. Nah, di rumah Potifar, karena Yusuf hebat, Yusuf rajin, Yusuf benar melakukan semua yang diperintahkan. Lalu dia jadi kesayangan, dia jadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Tapi ternyata hidupnya nggak semenyenangkan itu. Dia masih ngalamin sesuatu yang nggak enak. Suatu ketika dia difitnah sama istrinya Bapak Potifar. Dia dibilang melakukan hal yang jahat. Padahal dia nggak melakukan yang jahat loh. Tapi dibilang dia melakukan yang jahat. Itu tuh Yusuf tuh bandel. Akhirnya Bapak Potifar percaya sama istrinya. Padahal Yusuf ngelakuin nggak? Enggak. Tapi karena istrinya Potifar fitnah, bilang yang nggak benar, akhirnya Yusuf ditangkap. Lalu di penjara ketahanannya raja. Wah, di penjara dia sedih. Tapi itu nggak membuat dia marah-marah. Itu nggak membuat dia jahat. Itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Dia tetap melakukan hal yang benar. Dia melakukan hal yang baik. Sehingga di penjara sekalipun, Yusuf tetap jadi kesayangannya kepala penjara. Suatu kali, juru minum dan juru roti raja melakukan kesalahan. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Lalu di penjara itu mereka bermimpi. Tapi karena Tuhan kasih hikmat sama Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi. Lalu mimpinya mereka diartikan dan benar terjadi. Kepala juru minumnya itu kembali ke istana. Waktu juru minum kembali ke istana, tapi dia lupain Yusuf. Dia lupa sama Yusuf, nggak keinget ada Yusuf yang benar di penjara. Suatu ketika, 2 tahun kemudian, lama ya adik-adik ya? Iya, lama. 2 tahun kemudian, Raja Firaun bermimpi. Di dalam mimpinya, di sungai Nil, ada muncul 7 lembu yang gendut-gendut. Besar-besar badannya. Lalu muncul lagi 7 lembu. Tapi kali ini kurus-kurus, kurang makan. Sampai tulangnya kelihatan. Tapi yang bikin kaget Raja Firaun, di dalam mimpi itu, lembu yang kurus-kurus itu memakan lembu yang gendut-gendut. Tapi lembu yang kurus itu nggak jadi gendut, tetap kurus. Lalu raja kebangun. Kok mimpinya gitu ya? Raja tidur lagi. Raja mimpi yang kedua kali. Suatu bulir gandum, ada 7 bulir. Wah, berisi banyak, bagus-bagus. Tapi muncul lagi 7 bulir gandum
itu kering-kering, gak bagus. Tapi gandum yang kering, yang kurus-kurus itu memakan gandum yang gendut. Tapi gandum yang kering itu gak jadi gendut. Raja terbangun lagi. Aduh, raja bingung kenapa ya. Dia panggil semua orang yang pintar, tapi gak ada yang ngerti. Nah, di situ juru minum raja baru ingat. Oh raja, waktu saya di dalam penjara raja, ada yang bisa menafsirkan mimpi. Namanya, siapa namanya? Benar, namanya Yusuf. Yusuf raja namanya. Akhirnya Yusuf dipanggil. Yusuf dibersihkan lalu dipanggil. Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi raja. Artinya 7 tahun berkelimpahan di Mesir. Tapi 7 tahun kemudian akan ada kelaparan. Sehingga gak ada lagi bekas kemakmurannya. Akhirnya raja tunjuk Yusuf untuk jadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf akhirnya punya hikmat, dikasih kepintaran sama Tuhan untuk simpen tuh gandum-gandumnya yang banyak-banyak supaya nanti waktu 7 tahun kelaparan masih ada persediaan makanan di Mesir. Dan benar, itu semua terjadi karena Tuhan kasih hikmat sama Yusuf. Suatu ketika, waktu kelaparan terjadi di mana-mana adik-adik, kakak-kakaknya, saudara-saudara Yusuf yang kelaparan, mereka datang loh. Mereka datang. Terus apa yang terjadi dong? Apakah Yusuf marah? Apakah Yusuf membalas kakak-kakaknya? Yusuf bisa loh balas mereka. Yusuf bisa marah, ini nih kakak-kakak aku yang jahatin aku waktu dulu. Ini nih kakak-kakak aku yang buang aku sampai aku jadi budak. Ini nih kakak-kakak aku. Tapi apakah Yusuf melakukannya? Enggak loh. Yusuf memaafkan mereka. Yusuf mengampuni mereka. Kenapa bisa gitu? Karena Yusuf ngerti. Tuhan pimpin perjalanan Yusuf sampai saat ini supaya keturunannya, kakak-kakaknya, keluarganya hidupnya terpelihara, nggak kelaparan. Nah hari-hari ini adik-adik, siapa yang ngalamin yang susah? Aduh kak, susah di rumah mulu, bete. Kapan ya corona selesai? Kapan ya aku bisa main lagi? Kapan ya aku nggak pakai masker lagi? Ngap, capek. Tapi hari ini kita diajarin, walaupun keadaan kita nggak enak, ikutin rencananya Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Karena percaya rencana Tuhan yang terbaik. Rendah hati, oh ya Tuhan aku mau mengucap syukur. Ikuti proses yang Tuhan mau kita lewatin. Percaya, nanti Tuhan merancangkan masa depan yang indah buat kita semua. Asal kita jadi anak-anak yang taat dan rendah hati seperti Yusuf. Yang mau rendah hati seperti Yusuf, angkat tanganmu. Yang mau tetap bersuka cita walaupun keadaan kamu gak enak. Walaupun kamu ngalamin yang sulit, aduh susah. Tapi mau bersuka cita. Yang mau lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau belajar mengucap syukur sama Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bilang terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ikuti Kak Anjar berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mau belajar untuk mengikuti rencananya Tuhan. Untuk rendah hati ikut rencananya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sekalipun keadaannya gak enak, kami tahu Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini. Kami mau jadi anak-anak yang rendah hati. Kami mau jadi anak-anak yang senantiasa bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini permohonan kami. Kami anak-anaknya Tuhan yang mau belajar seperti Yusuf. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, Geri mau ajak teman-teman untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Yuk sama-sama kita perkatakan
Ayo kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, dan tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga akan dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai ke Yerusalem. Pentakosta ketiga kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di Pentakosta ketiga. Shalom adik-adik kami, kamu diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana ibadahnya? Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita mau terima berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah menyertaimu dan memberkatimu, mempersiapkan kau menjadi generasi Yeremia yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ku puji